Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lala Rizkyadi Syafira. Nama panggilan saya Safira, NIM 2010411146. Saya dari Universitas Muhammadiyah Jember, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Manajemen. Saya akan menjelaskan poin-poin penting dalam penjelasan atau tausiah dari Ustadz Idris Mahmudi yang berjudul Islam Way of Life atau Islam menuju jalan kehidupan. Apakah Islam itu? Islam dalam tinjauan etimologis berasal dari kata sin, lam, mim yang dibaca salima atau salama. Kata Islam terbentuk dari kata salima, yaslimu, dan silmun yang artinya damai, selamat, dan sejahtera. Kata Islam terbentuk dari kata salima, tapi sulasi masjid bentuk aslama. Bedanya jika salima yaitu selamat, jika aslama menyelamatkan, karuma mulia, akroma memuliakan. Jadi etimologis itu menyelamatkan, menundukkan, membuat taat, dan mensejahterakan. Nah, sekarang pengertian dari terminologis. Terminologis itu artinya dikembangkan. Misal, ada kata menyelamatkan. Pertanyaannya, siapa yang menyelamatkan? Apa yang diselamatkan? Dan menyelamatkan dari apa? Jadi, Islam itu agama yang diturunkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala lewat perantara malaikat Jibril kepada nabinya, yaitu Nabi Muhammad, untuk menyelamatkan umat manusia dari siksa api neraka baik di dunia maupun di akhirat. Jadi, agama ini seperangkat aturan yang berfungsi menyelamatkan selama manusia hidup di dunia, agar di dunia selamat juga di akhirat selamat. Misi Islam adalah rahmatan lil alamin. Tujuan Islam itu apa? Agar manusia itu dalam bingkai fitrahnya yang Allah ciptakan baik, biar kembali tetap menjadi lebih baik. Manusia hadir di dunia itu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Maksudnya, Allah yang menghadirkan kita dalam proses yang paling baik daripada makhluk yang lainnya. Kita ditakdirkan di dunia ini untuk saling berlomba-lomba siapakah di antara kita yang paling baik. Untuk menjadi yang paling baik, kita diberikan seperangkat aturan, yaitu agama yang artinya a tidak, gama sinar yang merusak. Jadi agama tidak akan merusak. Maka tujuan Islam adalah sebagai aturan, batasan untuk selalu berada pada jalan yang benar dalam keyakinan agama Islam itu sendiri. Islam datangnya pada saat Nabi Muhammad diangkat menjadi Rasul. Jadi sebelum adanya Nabi Muhammad, agama itu ada atau tidak? Tuhan mengatur umatnya pada saat itu bagaimana agama Islam sudah hadir sejak Nabi Adam diciptakan. Lalu Allah menciptakan Nabi untuk menyempurnakan sebutan agama sebelum Nabi Muhammad, yaitu jika di zaman Nabi Isa disebut Nasrani. Kitabnya Injil, substansi Injil itu Islam. Akidahnya Islam Tuhannya siapa? Disuruh menyembah Allah. Yang membedakan itu syariah, yaitu sholat. Fungsi dari Islam itu apa? Sebagai tuntunan bagi manusia agar memiliki al-akhlak al-karimah, agar selalu bahagia dunia akhirat, agar tidak keluar dari jalan yang baik. Selanjutnya, sumber ajaran Islam itu seperti apa? Ada dua, yaitu Al-Quran dan hadis. Al-Quran itu kita baca, kita pahami, dan kita praktekkan. Ruang lingkup ajaran Islam itu seperti apa? Jawabannya luas. Dalam hal apapun, kita diatur untuk menjadi seorang yang lebih baik. Karakteristik ajaran Islam. Yang pertama, lentur. Contohnya, dalam sholat yang dilakukan, kita dianjurkan untuk berdiri. Jika tidak kuat berdiri, maka kita dibolehkan untuk duduk atau berbaring. Yang kedua, memberatkan. Allah menghendaki kemudahan bagimu, tidak menghendaki kesulitan bagimu. Asas utama Islam karakteristiknya adalah simple atau memudahkan. Yang ketiga, merangkul atau lembut. Dan yang keempat adalah meringankan. Islam mempunyai karakteristik meringankan.
Akan tetapi, dibandingkan dengan agama lain, lebih mudah cara beribadahnya dibandingkan dengan agama Islam. Apakah beribadah seperti itu bentuk kita berterima kasih kepada Tuhan yang telah memberi kenikmatan? Islam mempunyai karakteristik meringankan. Akan tetapi, dibandingkan dengan agama lain, lebih mudah cara beribadahnya dibandingkan dengan agama Islam. Apakah beribadah seperti itu bentuk kita berterima kasih kepada Tuhan yang telah memberi kenikmatan? Sekian penjelasan dari saya tentang poin-poin penting dalam tausiah Ustadz Idris Mahmudi. Mohon maaf apabila ada kata yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.